Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang Arbitrage Pricing Theory atau biasa disebut APT. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Hendri Budi, kedua Gufron, ketiga Dinda, keempat Erlina, kelima Clara, keenam April, ketujuh Fajar, kedelapan Buruh, dan kesembilan saya Rahma Kumala. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Fajar. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Arbitrage Pricing Theory atau sering disebut dengan APT. APT merupakan model lain selain CAPM untuk menilai aset keuangan. Model yang dikembangkan oleh Ross pada tahun 1976 ini muncul berdasarkan ide bahwa pasar keuangan yang kompetitif, proses arbitrage akan membuat dua aset yang memiliki karakteristik yang sama akan memberikan ekspektasi return yang sama dalam Arifin pada tahun 2005. Proses arbitrage akan berlangsung ketika dua aset yang memiliki karakter yang sama namun ekspektasi tingkat pengembalian berbeda, sehingga memungkinkan untuk membeli aset yang harganya lebih murah dan menjual aset yang lebih mahal. Akibatnya, permintaan terhadap aset yang lebih murah akan meningkat, sehingga harganya akan meningkat dan penawaran aset yang lebih mahal juga akan meningkat, sehingga harganya akan semakin turun. Proses arbitrage akan terhenti pada saat kedua aset yang memiliki karakteristik yang sama dalam Arifin pada tahun 2005. APT disusun berdasarkan 5 asumsi dasar. Yang pertama yaitu pasar modal berada dalam kondisi persaingan sempurna. Yang kedua, investor memiliki ekspektasi yang sama terhadap return pada tiap-tiap saham. Yang ketiga, ekspektasi return ini berasal dari sejumlah faktor yang berpengaruh secara linier. Yang keempat, faktor loading menampung seluruh risiko sistematis dari aset yang dianalisis, sehingga error term tidak memiliki berkorelasi secara cross-seksional maupun time series. Yang kelima, jumlah faktor umum sistematis jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah aset yang dianalisis dalam Akpo, Hasan, dan Esoike pada tahun 2015. Dengan menggunakan faktor analisis dapat ditentukan beberapa faktor yang secara signifikan perlu dipertimbangkan dalam memprediksi return suatu sekuritas. Model APT dapat diformulasikan dengan prinsip investor percaya bahwa return sekuritas akan ditentukan oleh sebuah model faktorial dengan faktor risiko. Model APT yang disarankan oleh Chen dan Ross adalah sebagai berikut. Dikutip dari Job dan kawan-kawan pada tahun 2009. Selama beberapa dekade terakhir, sangat banyak sekali literatur yang membahas perkembangan teori APT dan mencoba untuk menyempurnakan dan menggeneralisasi teori yang dikemukakan oleh Ross tersebut, seperti riset yang dilakukan oleh Dybvig pada tahun 1983, Greenblatt dan Titman pada tahun 1983, dan Kanner pada tahun 1984 dalam Gould dan Kahn 2013. Sejumlah penelitian juga mencoba untuk menemukan bukti empiris dari aplikasi teori APT dengan menggunakan sejumlah prosedur yang sudah ditetapkan seperti yang dilakukan oleh Sell, Ross, dan Roll pada tahun 1986 dalam Gould dan Kahn pada tahun 2013 yang memasukkan total varian return saham individual dan membuktikan bahwa model APT yang benar. Selanjutnya, Chen pada tahun 1983 memasukkan variabel return pada periode sebelumnya dan ukuran perusahaan. Hasilnya akan mendukung dari teori APT dalam Arifin 2005. Dalam matematis memang tidak ada faktor untuk menggunakan analisis faktor dalam mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang melandasi underlying factors perubahan return. Namun Sell, Roll, dan Ross pada tahun 1986 dalam Gould dan Kahn 2013 mencoba untuk menggunakan berbagai variabel makroekonomi untuk menggantikan underlying factors dan menemukan bahwa terdapat 4
variabel makro yang terpengaruhi terhadap return saham, yaitu indeks produksi industri, yang kedua perubahan default risk premium, yang ketiga selisih yield obligasi pemerintah jangka panjang dan jangka pendek, serta tingkat inflasi yang tidak dapat diantisipasi. Hasil penelitian tersebut mendukung teori APT dan sedikit mengurangi kelemahan APT yang tidak dapat menentukan apa saja faktor-faktor yang sebenarnya mempengaruhi return saham, sehingga perlu dilakukan pengujian secara terus-menerus. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Chen, Xi, dan Jordan 1997 dengan menggunakan dua model, yaitu faktor loading model dan makro variable model. Selanjutnya, hasilnya menunjukkan bahwa model MVM lebih baik dalam menjelaskan perubahan return saham pada real estate investment trust. Selanjutnya, mengenai return saham akan dijelaskan oleh rekan saya Henry Budi Santoso. Oke, baik teman-teman semuanya. Selanjutnya saya akan bahas terkait dengan return saham. Return saham ini menjadi hal yang sangat penting bagi para investor. Pasalnya, investor ini selalu menanamkan modalnya dengan tujuan adalah return. Nah, mereka memiliki prinsip bahwa return yang paling tinggi, maka dia akan pasti mengambilnya, ya kan? Namun kalau returnnya itu rendah, maka dia akan menunda atau tidak menambahkan modal itu sendiri. Hal ini menjadi perlu kita pahami. Karena pada dasarnya di dalam dunia saham semakin tinggi resiko, maka akan semakin tinggi pula return yang akan diterimanya. Dan sebaliknya, ketika resiko itu sedikit, maka secara otomatis keuntungan yang mereka dapatkan pun juga akan sedikit, seperti itu. Nah, pada dasarnya saham, return saham itu tidak hanya keuntungan didapatkan hanya saja dari dividen, akan tapi juga bisa dari capital gain, yang dimana capital gain ini adalah suatu hal selisih dari harga jual dengan harga beli, yang pastinya itu nanti tergantung dari bagaimana harga saham itu sendiri. Biasanya para investor semakin tinggi harga saham maka mereka akan menjualnya. Namun ketika harga saham itu sedikit, maka secara otomatis itu nanti akan ditunda terlebih dahulu untuk pembeliannya seperti ataupun penjualannya seperti teman-teman. Nah, untuk itu return saham ini menjadi hal yang perlu kita soroti, ya, khususnya kalau kita itu ingin menjadi seorang investor. Pasti kita harus bisa berpikir logis untuk bagaimana caranya kita bisa mendapatkan laba dan keuntungan yang besar sesuai dengan resiko yang akan kita dapatkan. Intinya itu harus ada manajemen resiko agar nantinya kita tidak salah arah ketika kita mengambil yang namanya sebuah investasi, khususnya di sektor saham seperti itu. Itu sedikit penjelasan dari saya terkait dengan return saham. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Gufron. Saya akan menjelaskan tentang variabel-variabel makroekonomi. Variabel makroekonomi dapat dijadikan sebagai faktor-faktor dalam model APT, sebagaimana dikemukakan oleh David di tahun 1983, Grant dan Titman 1983, dan Connor 1984, General dan Ross 1986 dalam Gould dan Kahn 2013. Variabel makroekonomi dipercayai dimiliki pengaruh terhadap harga saham dan seringkali dijadikan sebagai faktor fundamental dalam membantu investor untuk membuat keputusan investasi yang tepat untuk mendapatkan return yang diharapkan. Variabel makroekonomi yang cukup berpengaruh terhadap harga saham antara lain yaitu inflasi, nilai tukar, suku bunga, jumlah uang beredar. Mankiw 2007, dalam penelitian ini faktor makroekonomi yang akan digunakan adalah inflasi, nilai tukar, dan suku bunga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinda. Saya akan melanjutkan tentang inflasi. Inflasi adalah kecenderungan kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terjadi secara terus-menerus. Murni tahun 2016. Inflasi memiliki dampak positif dan dampak-dampak negatif tergantung tinggi atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi yang terjadi ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian ke arah yang lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung, dan mengadakan investasi. Sebaliknya, jika inflasi yang terjadi tinggi sekali,
hyperinflation, maka keadaan perekonomian menjadi kacau. Tingkat inflasi yang tinggi biasanya dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang terlalu panas atau overhead. Artinya, kondisi ekonomi mengalami permintaan produk yang terlalu tinggi yang melebihi kapasitas penawaran produknya, sehingga harga-harga cenderung mengalami kenaikan. Kondisi ini akan menyebabkan terjadinya penurunan daya beli uang atau purchasing power of money dan daya beli masyarakat murni 2016. Kondisi ini akan berdampak pada penurunan tingkat pendapatan real yang diperoleh investor dari investasinya. Sebaliknya, jika tingkat inflasi suatu negara mengalami penurunan, maka hal ini akan merupakan sinyal yang positif bagi investor seiring dengan turunnya resiko daya beli uang dan resiko penurunan pendapatan real. Bodi tahun 1976 menyampaikan bahwa investasi pada saham dapat memberikan perlindungan nilai yang baik dari pengaruh inflasi karena saham merupakan aset real. Berdasarkan teori tersebut, tingkat pengembalian saham seharusnya tidak dipengaruhi oleh perubahan barang dan jasa. Namun inflasi telah menyebabkan harga barang dan jasa meningkat juga secara tidak langsung akan mendorong peningkatan biaya produksi perusahaan dan berakibat pada menurunnya tingkat keuntungan dan pada akhirnya akan mempengaruhi pembagian dividen oleh perusahaan Mayfi dan Rudianto tahun 2014. Hasil penelitian yang dilakukan oleh sejumlah peneliti seperti Nelson tahun 1976 dalam Al-Zarare dan Ananses tahun 2014. Pama dan Swer tahun 1977 dalam Kuornu 2011, Pama 1987, Chan Roll and Ross tahun 1986 dalam Air dan Peran tahun 2012. Adrangi, Catrat dan San Vicente 2002 dan Al-Sarkas 2004 menemukan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap return saham, sementara itu Tursoy, Bursoy, and Berjob 2008 menemukan adanya hubungan yang positif antara inflasi dan return saham. Selanjutnya akan diteruskan oleh April. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai tukar. Menurut Musdalifah dan Tony tahun 2007 menyebutkan nilai tukar atau kurs adalah perbandingan antara harga mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Tingginya nilai tukar dapat mendorong semakin tingginya biaya produksi untuk perusahaan-perusahaan yang banyak menggunakan input dari luar negeri atau impor, sehingga dapat menyebabkan turunnya tingkat keuntungan perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi return saham perusahaan. Nilai tukar cenderung berfluktuasi dari waktu ke waktu yang dapat menimbulkan risiko. Risiko nilai tukar sangat berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar mata uang domestik dengan nilai mata uang negara lain. Menurut Nopirin tahun 1992 dan Dwita dan Rahmidani tahun 2012 menjelaskan bahwa resiko pertukaran mata uang ditinjau sebagai kemungkinan bahwa fluktuasi mata uang dapat mengubah jumlah yang diharapkan atau mengubah jumlah yang diharapkan atau perubahan arus kas perusahaan pada masa yang akan datang. Fluktuasi perusahaan nilai tukar akan menimbulkan risiko, di mana semakin tinggi fluktuasinya maka risikonya akan semakin besar, dan sebaliknya. Semakin rendah fluktuasinya maka risikonya akan semakin kecil. Risiko nilai tukar uang akan menimbulkan laba dan rugi bagi perusahaan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa nilai tukar memberikan pengaruh negatif terhadap return saham. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Erlina. Selanjutnya saya akan bahas mengenai suku bunga. Suku bunga adalah jumlah bunga yang dibayarkan per unit waktu. Artinya masyarakat harus membayar peluang untuk meminjam uang. Biaya untuk meminjam uang yang diukur dalam rupiah atau dolar per tahun untuk setiap rupiah atau dolar yang dipinjam merupakan suku bunga.
Menurut Husnan, tahun 2009, suku bunga merupakan rasio pengembalian atas sejumlah investasi sebagai bentuk imbalan yang diberikan kepada investor. Sedangkan menurut Sukirno tahun 2006, suku bunga adalah persentase pendapatan yang diterima oleh kreditur dari pihak debitur selama interval waktu tertentu. Tingkat suku bunga memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara karena sangat berpengaruh terhadap kegiatan investasi, jumlah uang beredar, inflasi, dan lainnya, menurut Murni 2016. Kemudian, tingkat suku bunga merupakan keuntungan investasi yang diperoleh oleh investor, tetapi merupakan ukuran biaya modal yang harus dikeluarkan oleh perusahaan apabila menggunakan modal dari investor. Tingkat suku bunga yang terlalu tinggi akan mempengaruhi nilai sekarang atau present value, aliran kas perusahaan, sehingga kesempatan-kesempatan untuk melakukan kegiatan investasi menjadi tidak menarik untuk diambil. Akibatnya, nilai perusahaan akan semakin menurun, yang juga akan menyebabkan turunnya harga saham perusahaan di pasar. Kemudian, suku bunga biasanya memiliki hubungan yang negatif dengan return saham, artinya semakin tinggi suatu suku bunga, maka akan semakin rendah return saham. Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian Chen, Roll, dan Ross tahun 1986 serta Sabervat dan kawan-kawan tahun 2011 dan R dan Furan tahun 2012 yang menemukan bahwa suku bunga berpengaruh negatif terhadap return saham. Sementara itu, hasil yang berbeda ditemukan oleh Al-Sharkas tahun 2004, Sutarni dan Merta tahun 2013 yang menemukan bahwa suku bunga berpengaruh positif terhadap return saham. Artinya semakin tinggi suku bunga, maka akan semakin tinggi pula return saham. Sementara itu, Tursoy dan kawan-kawan tahun 2008, Gabriel dan kawan-kawan tahun 2016 tidak menemukan pengaruh suku bunga terhadap return saham di Nigeria Stock Exchange. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Clara. Indeks harga saham gabungan atau IHSG, indeks harga saham gabungan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut Jakarta Composite Index atau JTI atau JSE Composite diperkenalkan pada tanggal 1 April 1983 sebagai indikator pergerakan harga saham di BEJ. Indeks ini mencakup pergerakan harga seluruh saham biasa dan saham preferen yang tercatat di BEI. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Guru. Materi selanjutnya keakuratan model CEM NAPT dalam mendeskripsi return saham, perbedaan CEM dan APT. Dapat dilihat dari sisi kemudahan dalam melakukan peramalan return saham dan asumsi yang digunakan. Hal ini dapat dilihat bahwa CEM hanya menggunakan faktor return pasar sebagai variabel independen, sedangkan APT menggunakan lebih dari satu faktor, yaitu variabel-variabel independen bersifat surprise atau tidak diharapkan. Dari segi asumsi, CEM lebih ketat dibandingkan dengan APT, sehingga pembentukan model CEM lebih fleksibel dibandingkan APT. Adapun keterbatasan model APT adalah sampai saat ini tidak ada seorang ahli pun yang dapat menentukan variabel-variabel apa saja yang membentuk model tersebut. Dengan kata lain, APT tidak menjelaskan variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi return saham. Dengan pernyataan tersebut bisa dibandingkan hasilnya. Manakah yang lebih akurat dalam mendeskripsi return saham? Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lemiana
yang berjudul Analisis Model CEM dan APT dalam mendeskripsi tingkat return saham syariah. Studi kasus saham di Jakarta Islamic Index. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model CEM lebih akurat dibandingkan model APT dalam memprediksi return saham Jakarta Islamic Index. Penelitian Christine Laila, Yvonne Siren yang berjudul Perbandingan Keakuratan Capital Asset Pricing Model CEM and Attribute Pricing Theory APT dalam investasi saham pada Bank Umum Swasta Nasional devisa yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian menunjukkan model APT dengan 3 faktor makroekonomi lebih akurat dalam memprediksi expected return pada bank-bank umum swasta nasional devisa, sehingga para investor pada bank umum swasta nasional devisa sebaiknya menggunakan model APT dalam memprediksi expected return. Oke, selanjutnya akan disimpulkan oleh Mbak Rahma Kumala. Baik, dapat kita tarik kesimpulan dari presentasi kita kali ini, yaitu APT adalah metode yang digunakan untuk menilai aset keuangan dalam implementasi perbankan syariah dan konvensional. APT sendiri didasarkan pada pemikiran yang menyatakan bahwa dua kesempatan investasi yang mempunyai karakteristik yang sama tidaklah bisa dijual dengan harga yang berbeda. Maka akan terdapat kesempatan untuk melakukan arbitrage dengan membeli aktiva yang murah dan pada saat yang sama menjualnya dengan harga yang tinggi yang tentunya dipengaruhi dengan kondisi ekonomi dan industri. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.